Lagi ini saya vaksinnya menggunakan Medivac NDAI H5N1. Artinya ini vaksin buat dua, yaitu buat flu burung dan buat ND atau tetelo. Sangat efektif dengan vaksin ini. Yang penting cara pemakaiannya benar. Suhu ini harus selalu dingin, makanya saya taruh kulkas. Saya nggak bisa keluar ya, karena kemarin saya habis vaksin. Ini jangan lama-lama juga, kita taruh lagi ya. Kita lihat burung-burung yang vaksin ya. Ini burung-burung saya yang saya kemarin vaksin. Kalau teman-teman mau vaksin, usahain vaksin itu sore hari di atas jam 6 maghrib ya. Soalnya itu waktunya juga dingin, jadi vaksin juga disuruh agak mending. Jangan pagi hari atau siang hari, tidak baik. Karena pagi burung itu gerak, kalau sore itu burung istirahat, jadi lebih efektif vaksinnya. Kemarin juga ada yang sumeng, istilahnya dia sedang adaptasi dengan vaksin. Biasanya burung-burung ini akan sumeng kira-kira seminggu atau 3 hari ya. Ada yang sumeng pasti, kayak orang sakit itulah istilahnya. Saya vaksin itu biasanya setahun sekali untuk semuanya, mau ayam, merpati pos. Tapi kalau pie kan biasanya langsung saya vaksin setelah umur 30 hari. Vaksin perdana ya. Aslinya sih kalau yang dewasa kalau udah 2 kali vaksin biasanya bebas penyakit, bebas ND sama flu burung. Kalau flu burung kan sekali suntik udah bebas seumur hidup. Kalau ND biasanya agak berkembang, jadi kita harus rutin vaksin tiap tahun, minimal 1 tahun sekali. Dan juga saya pernah coba tetes kurang efektif. Akhirnya saya pakai suntik. Dari vaksin suntik saya bisa tahu, karena saya udah praktekin selama 2 tahun. Burung saya vaksin suntik semua. Tidak ada burung saya yang telo. Sakit bisa diobati kalau kalian mau ngobatin. Tapi kalau kalian malas, biasanya nanti burung itu mati. Nggak bakalan telo. Walaupun sesakit apapun, kalau burung vaksinan dia nggak bakalan telo. Kecuali burung yang non vaksin, biasanya kalau sakit ngobatinnya agak susah. Kalau sembuh pun biasanya minus, biasanya kebanyakan telo. Sesuai pengalaman saya ya. Jadi saya vaksin itu biasanya saya menggunakan yang jarum suntik ini. Ini adalah jarum suntik 1 mili. Jarum suntik 1 mili. Yang penting kalian jarum suntik ini harus steril ya. Jadi ini pokoknya kalian harus pakainya steril. Satu burung itu dosisnya 0,3 sampai maksimal 0,5. Itu dosisnya. Jangan lebih dari 0,5, nanti akan ada efek sampingnya. Biasanya ada efek sampingnya. Efek samping dari vaksin itu apa ya? Biasanya efek sampingnya itu burungnya ada yang tidak bisa produksi, istilahnya mandul, tidak bisa bertelur. Ada yang bertelur pun tidak berisi. Itu efek samping dari vaksin. Ada juga yang bulunya rusak. Ada beberapa bulunya rusak karena efek samping vaksin itu. Jadi setelah vaksin, usahain burung kalian dikasih minum air gula yang agak sumeng. Kalau kelihatan sehat semua nggak masalah. Yang kalau kelihatannya agak sumeng, kalian segera dikasih air gula. Dan juga kalau vaksin jangan nunggu ada wabah. Kalau sudah ada wabah, walaupun vaksin biasanya nanti banyak yang mati karena dia sudah tertular virus. Terus kita masukin vaksin, akhirnya yang nggak kuat nanti pada mati. Ada di kandang temen, dia kena wabah dan dia manggil temen untuk vaksin, akhirnya 80% burungnya mati. Bukan salahnya vaksin, tapi salahnya kandang kalian. Karena burung-burung imunitas lagi rendah, kalian vaksin sama aja kalian membunuh burung itu, karena dia imunnya rendah. Jadi yang divaksin itu satu burung sehat,
Terus piyekan umur berapa? Biasanya saya umur 2 minggu udah bisa saya vaksin kalau ada vaksin massal. Kalau belum biasanya umur 30-40 hari. Yang kemarin kan udah saya liatin prakteknya kan nyuntik piyekan. Jadi dosisnya itu 0,3 sampai 0,5 maksimal. Jadi antara itulah naik turunnya itu. Nggak usah 0,3 semua. Karena kita juga ngambil vaksinnya susah, apalagi kalau tidak dicampur aquades. Jadi murni vaksin, karena saya ini vaksin itu saya pakai terus ya sampai habis, nanti taruh kulkas lagi, kalau ada piyekan baru saya vaksin lagi. Jadi soalnya kenapa? Kalau kita lomba tidak vaksin, banyakan burung itu mati belum lomba selesai karena tertular virus dari kandang lain. Fungsinya vaksin itu untuk membentengi burung-burung kita. Kalau imun bagus sih enggak juga, kadang enggak kenal itu juga, tapi menurut saya banyak. Dulu saya sebelum vaksin juga kayak gitu, hilang mati. Karena pas lomba itu burung imunitas rendah, kita gabur tiap minggu. Tanpa vaksin, burung yang imunitas rendah biasanya akan tertular penyakit dari kandang lain dan dia akan menulari ke koloni. Jadi sebaiknya burung kalian divaksin, saya sarankan. Dan juga vaksinnya itu 3 bulan sebelum lomba. Karena kalau nanti buru-buru rusak, nanti 3 bulan sebelum lomba kan dia udah merapikan lagi, jadi udah halus siap lomba. Saya biasanya seperti itu. Kalau piyek biasanya saya vaksin umur 3 minggu atau 2 minggu lah. Kalau ada vaksin massal saya walaupun umur 2 minggu udah saya vaksin. Akhirnya burung saya selama saya vaksin, burung saya sudah nggak ada yang istilah telo. Kalau sakit biasanya bisa saya obatin, sembuh dan normal. Aslinya yang nggak bisa diobatin itu flu burung. Jadi kalau ada kematian massal itu penyebabnya itu flu burung biasanya. Kalau ND itu atau Newcastle itu biasanya ada gejalanya, burung beraknya hijau, malas makan dan lain. Kalau flu burung, kalau ada wabah, kalian nggak vaksin bisa satu kandang mati semua dalam 1 hari. Karena flu burung itu nggak tahu penyebabnya, biasanya burung liar nular ke burung-burung lain bisa habis semua satu kandang. Seperti itu aja ya. Terima kasih penjelasan dari saya.